Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Laudia Cintia Bella Siboro dengan NIM 2511-021029 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pentingnya pemilihan jenis kabel jaringan dalam meningkatkan kinerja dan stabilitas jaringan komputer. Oke, seiring berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan akan jaringan komputer yang cepat, stabil, dan aman semakin meningkat. Nah, salah satu komponen pentingnya itu yang menentukan kualitas jaringan adalah media transmisi berupa kabel jaringan. Nah, pemilihan kabel yang tepat dapat memengaruhi kecepatan transfer data, kestabilan koneksi, serta efisiensi penggunaan sebuah jaringan. Baik, di sini ada pengertian kabel jaringan. Nah, kabel jaringan merupakan jaringan komputer yang menggunakan media kabel sebagai sarana atau transmisi data antar perangkat ke perangkat yang lain. Nah, jaringan ini masih banyak digunakan pada laboratorium komputer, perkantoran, sekolah, dan pusat data karena kabel jaringan ini memiliki koneksi yang stabil dan minim gangguan. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah jaringan. Nah, faktor yang mempengaruhi kinerja jaringan ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada jenis kabel yang digunakan. Yang kedua itu ada kualitas pemasangan sebuah kabel. Dan yang ketiga itu ada panjang kabel. Dan keempat itu ada kualitas konektor RJ45. Dan yang selanjutnya itu ada koneksi perangkat sebuah jaringan seperti switch dan router. Nah, selanjutnya ada kelebihan jaringan kabel. Yang pertama itu ada koneksi yang dihasilkan lebih stabil karena data yang dikirim melalui media fisik berupa kabel itu sehingga tidak mudah terganggu oleh kondisi sebuah lingkungan. Nah, yang kedua, ada keamanan data lebih baik karena akses ke jaringan memerlukan sambungan kabel secara langsung, sehingga risiko penyadapan atau akses tidak sah menjadi lebih kecil. Nah, yang ketiga itu ada kecepatan transfer data cenderung lebih konsisten dan dapat mendukung pertukaran data dalam jumlah besar dengan performa yang baik. Yang keempat itu ada jaringan kabel memiliki gangguan sinyal yang lebih rendah dibandingkan jaringan nirkabel, sehingga kualitas koneksi ini tetap terjaga. Nah, dengan berbagai kelebihan tersebut, jaringan kabel masih banyak digunakan di kantor, sekolah, laboratorium, dan berbagai instansi yang membutuhkan suatu koneksi yang stabil dan aman. Nah, selain kelebihan, tentunya jaringan kabel ini juga memiliki sebuah kekurangan, yang dimana kekurangan jaringan kabel ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada instalasi lebih rumit. Yang kedua itu tentunya jaringan kabel ini membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga itu ada kurang fleksibel jika perangkat sering berpindah tempat. Selanjutnya itu ada membutuhkan biaya pemasangan yang lebih besar. Oke, selanjutnya ada perangkat keras jaringan kabel. Nah, beberapa perangkat yang digunakan dalam membangun jaringan kabel dapat dilihat. Yang pertama itu ada LAN card atau Network Interface Card, yang dimana tentunya ini berfungsi menghubungkan komputer dengan sebuah jaringan. Yang kedua itu ada switch, yang dimana switch ini berfungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan dan mengatur sebuah lalu lintas sebuah data. Nah, selanjutnya ada router, yang dimana router ini berfungsi menghubungkan 2 atau lebih jaringan yang berbeda. Yang keempat itu ada hub, yang dimana berfungsi sebagai pusat koneksi beberapa perangkat jaringan. Yang selanjutnya itu ada repeater, yang dimana berfungsi untuk memperkuat sinyal agar dapat menjangkau area yang lebih luas lagi.
Selanjutnya itu ada LAN tester, yang dimana LAN tester ini sendiri berfungsi atau digunakan untuk menguji apakah sebuah kabel jaringan telah terpasang dengan benar. Nah, yang terakhir itu ada konektor RJ45, yang dimana konektor ini digunakan untuk menghubungkan kabel UTP ke perangkat jaringan. Selanjutnya ada jenis-jenis kabel jaringan. Yang pertama itu ada kabel UPT atau Unsigned Twisted Pair, yang dimana kabel UTP ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu paling banyak digunakan pada jaringan LAN dan mudah dipasang dan dibiayai relatif murah dan mendukung kecepatan hingga 100 Mbps atau lebih tergantung ke kategorinya. Yang kedua itu ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik ini menggunakan cahaya sebagai media transmisi, dan juga kecepatan kabel fiber optik ini sangat tinggi serta cocok untuk jarak jauh dan tahan akan gangguan elektromagnetik. Nah, selanjutnya itu ada kabel coaxial, yang dimana awalnya ini digunakan untuk antena televisi dan dapat digunakan sebagai media transmisi data jaringan. Nah, pada slide selanjutnya ada simulasi jaringan kabel menggunakan Cisco Bagnet Tracer. Nah, yang dimana tujuan simulasi ini adalah untuk membuat jaringan yang sederhana menghubungkan dua komputer melalui sebuah switch, sehingga kedua komputer tersebut dapat saling berkomunikasi dalam satu jaringan. Nah, perangkat yang digunakan dalam simulasi ini yaitu yang pertama satu buah switch 2960, yang kedua ada 2 buah PC, dan yang ketiga ada kabel copper strike sebagai media penghubung. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu langkah pertama ada tentunya membuka aplikasi Cisco Bagnet Tracer ini. Nah, langkah kedua itu kita perlu menambahkan perangkat yang diperlukan, yaitu switch dan komputer ke arah kerja. Nah, langkah ketiga itu tentunya kita menghubungkan masing-masing komputer ke switch menggunakan kabel Through. Nah, selanjutnya pada langkah keempat itu kita perlu melakukan konfigurasi alamat IP. Pada PC pertama digunakan IP address 192.168.1.1 dan subnet max 255.255.255.0. Sedangkan pada PC kedua digunakan IP address 192.168.1.2 dengan subnet max yang sama, yaitu 255.255.255.0. Nah, setelah konfigurasi itu selesai, langkah terakhir adalah melakukan pengujian koneksi. Caranya dengan menggunakan Comet Pro pada PC1. Jika muncul replay from 192.168.1.2, maka koneksi berhasil dan kedua komputer telah terhubung dengan baik melalui sebuah jaringan. Nah, dari simulasi ini dapat disimpulkan bahwa jaringan kabel yang dibangun dengan mudah menggunakan switch sebagai penghubung serta membutuhkan konfigurasi IP yang sesuai agar perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi. Nah, untuk slide selanjutnya ada pentingnya pemilihan kabel yang tepat. Nah, pemilihan kabel yang tepat dapat meningkatkan sebuah reforma jaringan, mengurangi gangguan komunikasi data, mempercepat proses transfer file, dan mendukung kestabilan koneksi dalam jangka panjang. Nah, oleh karena itu, pemilihan jenis kabel harus disesuaikan dengan kebutuhan jaringan dan lingkungan penggunanya. Dari materi tersebut dapat saya simpulkan bahwa jaringan komputer ini merupakan salah satu media komunikasi data yang masih banyak digunakan karena mampu memberikan koneksi yang stabil,
aman, dan memiliki kecepatan transfer data yang konsisten. Nah, berbagai jenis kabel seperti UTP, fiber optik, dan koaksial memiliki karakteristik serta keunggulan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan seorang pengguna. Nah, kinerja jaringan ini tidak hanya mempengaruhi oleh jenis kabel yang digunakan, tetapi juga kualitas pemasangan, panjang kabel, konektor, serta perangkat jaringan yang mendukungnya. Nah, oleh karena itu, pemilihan kabel jaringan yang tepat sangat penting untuk memastikan sebuah jaringan komputer dapat beroperasi secara optimal, efisien, dan mendukung kebutuhan komunikasi data dalam berbagai lingkungan, seperti sekolah, perkantoran, maupun pusat data. Nah, demikian video pentingnya pemilihan jenis kabel jaringan dalam meningkatkan kinerja dan stabilitas jaringan komputer ini. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang sempurna, saya minta maaf. Sebagai akhir kata, saya mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sampai berjumpa di video selanjutnya.